Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Gifari dari kelas A1 dengan NIM 130 2023 0035. Pada kali ini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester dalam mata kuliah Aljabar Matriks yang diampu oleh Ibu Rahmadania Eskom MT. Langsung saja kita menuju ke arah soal. Pada soal ini kita diberikan dua matriks seperti berikut, yaitu matriks A dan matriks B, yang dimana berordo sama, yaitu 3 kali 3. 3 kali 3 itu apa? Yaitu baris dan kolomnya itu sama, 3 kali 3. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung hasil perkalian dari matriks. Yang pada poin A, matriks A dikalikan dengan matriks B, dan di bagian B ini kita diminta untuk perkalian langsung antara matriks A dan matriks B. Kita lanjut kepada nomor 1 dulu, yang bagian A. Di sini kita akan mengkalikan matriks A dan matriks B. Nah, rumusnya adalah di sini terbagi menjadi 3 bagian pada matriks A kali B ini, yang dimana kita akan mengkalikan baris dulu, semua baris, kepada kolom pertama. Jadi di bagian sini, setiap baris pada matriks A kita kalau kalikan dengan kolom yang ada pada matriks B. Di sini 1 kali 9, 2 kali 6, 3 kali 3. Di sini pada baris pertama, kolom pertama. Lanjut pada kolom kedua, kita akan mengkalikan juga dengan matriks B yang ada di kolom pertama. 4 kali 9, 5 kali 6, 6 kali 3. Di sini sudah terpenuhi. Dan pada baris ketiga, 7 kali 9, 8 kali 6, 9 kali 3. Dan kita akan beranjak ke bagian sini. Kita akan melakukan repetisi, pengulangan. Jadi, kita berpindah lagi ke kolom kedua pada matriks B. Sementara kita akan mengulang lagi dari baris pertama pada kolom matriks A, kita akan mengkalikannya lagi dengan kolom yang ada di matriks B. Jadi 1 dikalikan dengan 8, 2 dikalikan dengan 5, 3 dikalikan dengan 2. Terus 4 kita kalikan dengan 8, 5 kita kalikan dengan 5, 6 kita kalikan dengan 2. Terus 7 kita kalikan dengan 8, 8 kita kalikan dengan 5, 9 kita kalikan dengan 2. Terus pada bagian sini kita melakukan lagi perulangan, kita akan berpindah dari kolom kedua menuju ke kolom ketiga. Dan di sini kita akan mengulang lagi dari baris pertama pada matriks A. Sementara matriks B kita akan menggunakan lagi di bagian kolom ketiga. Di sini kita kalikan 1 kali 7, 2 kali 4, 3 kali 1. Terus 4 kali 7, 5 kali 4, 6 kali 1. Dan yang terakhir, 7 kali 7, 8 kali 4, dan 9 kali 1. Nah, setelah itu kita akan mengalihkan masing-masing dalam kolom ini, masing-masing pada kolom. Terus setelah itu nanti kita akan menuju ke tahap berikutnya. Nah, setelah kita kalikan masing-masing, pada 1 kali 9 kita mendapatkan hasil 9, 2 kali 6 kita dapat 12, 3 kali 3 kita dapat 9. Terus 4 kali 9 kita dapat 36, 5 kali 6 kita dapat 30, 6 kali 3 kita dapat 18, 7 kali 9 kita mendapatkan 63, 8 kali 6 kita mendapatkan 48, 9 kali 3 kita mendapatkan 27. Nah, kita lanjut ke sini. 1 kali 8 kita mendapatkan 8, 2 kali 5 kita dapat 10, 3 kali 2 kita dapat 6, 4 kali 8 kita dapat 32, 5 kali 5 kita dapat 25, 6 kali 2 kita dapat 12, 7 kali 8 kita dapat 56, 8 kali 5 kita dapat 40, dan 9 kali 2 kita dapat 18. Terus bagian akhir sini, 7 kita dapat di sini 1 kali 7 itu 7, 2 kali 4 itu 8, 3 kali 1 itu 3. Sementara sini 4 kali 7 itu 28, 5 kali 4 itu 20, 6 kali 1 ya hasilnya 6,
7 kali 7 itu 49, 8 kali 4 itu 32, dan 9 kali 1 tetap hasilnya 9. Kemudian setelah itu, kita akan mengelompokkannya lagi dalam satu buah tanda kurung, dan setelah itu kita akan menambahkan masing-masing dari ketiga hasil ini. Yang pertama, itu 9 tambah 12 tambah 9. Dan setelah itu kita akan menambahkan semuanya lagi, dan hasilnya dari hasil penambahan itulah hasil dari matriks A dikalikan dengan matriks B. 9 tambah 12 tambah 9 itu 30. 36 ditambah dengan 30 itu tambah 18 juga itu 84. 63 tambah 48 tambah 27 itu 138. 8 tambah 10 tambah 6 itu 24. 32 tambah 25 tambah 12 itu 69, sorry. 56 tambah 40 tambah 18 itu 114. 7 tambah 8 tambah 3 itu 18. 28 tambah 20 tambah 6 itu 54. Dan yang terakhir 49 tambah 32 tambah 9 itu 90. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan nilai atau hasil dari perkalian matriks A dan B. Kita akan berlanjut kepada perkalian langsung atau Kronecker pada soal bagian B. Pada matriks Kronecker itu memiliki sebuah teori yang dimana ketika matriks A itu ukurannya M kali N, dan matriks B itu memiliki ordo P kali Q, maka itu akan menjadi matriks MP dikali NQ. Maka kita akan menuju ke tahap ini. Nah, di sini nilai daripada matriks A itu akan menjadi bilangan pengkali yang ada di dalam matriks B yang ada di sini. Jadi matriks A itu kita lihat di sini 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Sementara itu matriks B itu akan menjadi bilangan yang akan dikali oleh matriks A di bagian sini. Jadi kita akan mengkalinya satu per satu. Di sini kita akan menuju ke tahap berikutnya. Jadi kita akan melihat di sini bagaimana polanya dulu ya. Ketika kita sudah mengetahui polanya, otomatis semuanya ini akan terselesaikan dengan mudah dan juga membutuhkan fokus yang baik. Jadi 1 kita kalikan dengan 9, 1 kita kalikan dengan 8, 1 kita kalikan dengan 7, 1 kita kalikan dengan 6, 1 kita kalikan dengan 5, 1 kita kalikan dengan 4, 1 kita kalikan dengan 3, 1 kita kalikan dengan 2, dan 1 kita kalikan dengan 1. Nah, ketika ada nilai 1 pada matriks seperti ini, itu dapat dikerjakan dengan mudah karena kita sudah mengetahui hasilnya. Jadi, 1 kali 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri juga. Jadi, misal 1 kali 9, hasilnya 9. 1 kali 6 ya 6. Terus kita akan lanjut ke satu contoh lain lagi. Di sini ada 4. Jadi 4 ini kita akan kalikan dengan 9. Jadi kita akan mengkalikannya dengan baris pada matriks ini. Jadi 4 kali 9, 4 kali 8, 4 kali 7. 9, 8, 7. 4 kali 6, 4 kali 5, 4 kali 4. Terus 6, 5, 4. 4 kali 3, 4 kali 2, 4 kali 1. 3, 2, 1. Oke. Jadi kita akan mengulang hal tersebut sampai semua matriks ini terselesaikan dan menuju ke bentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan mengkalikannya ke dalam bentuknya sehingga nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Jadi hasil dari perkalian ini akan menjadi matriks A perkalian langsung dan B. Jadi seperti ini. Baik, kita akan menuju ke nomor 2. Di sini kita diminta untuk mendekomposisikan sebuah matriks A berikut menjadi matriks lower dan upper menggunakan metode eliminasi Gauss. Pada soal ini kita diberikan sebuah matriks A yang berordo 3x3, yang dimana kita mendapatkan elemen 1, 2, 2 pada baris pertama, dan di baris kedua kita mendapatkan 2, 3, 1, di baris ketiga kita mendapatkan 2, 1, 2, dan di langkah pertama dalam menentukan sebuah matriks lower,
kita akan menentukan mengidentifikasi diagonal utamanya, yang dimana kita akan melihat di awal ini diagonal utamanya itu 1, 3, 2. Kita akan mengubahnya menjadi matriks identitas yang berisikan angka 1 di diagonal utamanya dengan cara menukarkan posisi angka 1 menuju ke arah tengah. Seperti di sini, angka 3 bertukar posisi dengan angka 1, angka 2 bertukar posisi dengan angka 1, sehingga menghasilkan diagonal utama matriks identitas yang memiliki karakteristik angka 1 ini. Dan di matriks lower, ini juga memiliki karakteristik di mana ketika di atas diagonal utama itu ada angka 0 yang membentuk segitiga. Lalu, rumusnya seperti ini. Ketika kita ingin mengubah angka 2 ini menjadi 0, kita akan membentuk rumus seperti ini, yaitu minus 1, B12. B12 atau minus 1. Nah, kita akan membaca dari kanan, yaitu minus 1 kita akan kalikan dengan baris kedua dan kita tambahkan ke baris pertama. Minus 1 kita kalikan dengan baris kedua. Di sini, minus 1 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah minus 2. Dan kita tambahkan dengan 2, maka hasilnya 0. Lalu, kita juga akan melakukan hal yang sama ke baris yang pertama ini. Yaitu, minus 1 kita kalikan dengan baris kedua, yaitu minus 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya minus 1. Dan kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 1. Lalu, minus 1 kita kalikan dengan 2, hasilnya minus 2. Kita tambahkan 1, maka hasilnya adalah minus 1. Lalu kita menuju ke baris kedua. Di sini kita akan mendapatkan rumus minus 2, kita akan kalikan dengan baris ketiga, lalu ditambahkan dengan baris kedua. Minus 2, kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah minus 2, dan kita tambahkan dengan 2, maka hasilnya 0. Lalu kita akan mengulangi step yang sama dengan apa yang kita lakukan pada baris pertama di baris kedua ini. Minus 2, kita akan kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah minus 6, dan kita tambahkan 1, maka jadi minus 5. Lalu, minus 2, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah minus 4, dan kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah minus 2. Di sini, terbentuklah satu buah baris 0 pada kolom ketiga. Nah, kita membutuhkan satu lagi untuk mengubah angka 1 ini menjadi 0 untuk menciptakan sebuah matriks lower. Lalu, pada fase kedua, kita akan mengubah di tahap ini dengan rumus minus 5 kita kalikan dengan baris kedua dan tambah di baris pertama. Nah, di sini ada beberapa hal yang berbeda, di mana kita akan mengubah posisi dari baris pertama dan kedua. Jadi, di sini minus 5 menjadi di atas dan minus 2 menjadi di atas. Jadi, itu akan menghasilkan di mana kita akan mengkalikan minus 5 dan minus 1 menjadi 5, dan 5 ini kita akan tambahkan dengan minus 5 sehingga menjadi 0. Dan minus 5 kita akan kalikan dengan 1, dan setelah itu kita akan mendapatkan angka 5 positif, dan kita akan menambahkannya dengan minus 2 sehingga menghasilkan angka 3. Sehingga matriks A lower itu hasilnya seperti ini. 3, 0, 0, minus 1, minus 1, 0, 2, 3, 1. Dan ketika kita transpose, ini akan menjadi seperti ini. Kita akan membalikkan posisinya, yang dimana 0-nya ini yang ada di atas pada semula, itu menjadi di bawah. Dengan kita mentranspose matriks lower ini, itu akan menciptakan matriks upper. Sehingga matriks lower A itu seperti ini, dan matriks upper A itu seperti ini. Dari kedua matriks ini, kita dapat mengetahui bahwa karakteristik dari matriks lower itu memiliki segitiga yang berbentuk 0 yang berbentuk segitiga di atas dan kebalikannya di matriks U.
Kita akan lanjut ke nomor 3. Baik, di nomor 3, kita akan menentukan minor dan kofaktor serta matriks adjoint dari matriks B. Di sini kita diberikan matriks B yang berorder 3 kali 3 yang memiliki elemen 4, 1, 2, 1, 4, 4, 2, 4, 2. Rumus yang akan kita gunakan yaitu kofaktor IJ sama dengan minus 1 pangkat I tambah J. Nah, ketika I tambah J ini, kita akan menambahkan baris keberapa dan kolom keberapa yang ada di pada kofaktor ini. Sehingga ketika hasilnya genap atau ganjil, itu akan menentukan apakah nilai satu ini akan bernilai negatif atau positif. Lalu kita akan mengkalikannya dengan minor IJ. Kita akan menghitung pada bagian A ini, dan itu akan menuntun kita menuju sampai ke tahap I ini. Pada tahap ini kita akan menghitung minor dari baris ke-1, kolom ke-1, yang dimana 4, 4, 4, 2. Ini. Lalu, kita akan mengkali silang, yang dimana 4 kali 2 itu sama dengan 8. Kita akan kurangkan dengan kita silang lagi 4 kali 4, 16. Maka hasilnya adalah minus 8. Lalu kita akan menuju ke kofaktornya 1 kali 1, 1, yaitu sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 itu 2, yang dimana 2 merupakan bilangan genap yang akan merujuk kepada minus 1 ini akan berubah menjadi bilangan positif. Nah, 1 kita akan kalikan dengan minus 8, itu hasilnya minus 8. Sehingga nilai kofaktor dari minor 1, 1 itu adalah minus 8. Begitu pula juga dengan contoh berikutnya, minor 1, 2 sama dengan 1, 4, 2, 2. Nah, di sini kita akan kali silang juga, yang dimana 1 kali 2 itu 2, 2 kali 4 itu 8, dan kita akan mendapatkan hasil minus 6. Kita akan menuju ke kofaktor 1, 2. Nah, di sini minus 1 pangkat 1 tambah 2. 1 tambah 2 kita mendapatkan 3 yang merupakan bilangan ganjil yang akan menjadikan bilangan ini tetap dalam bilangan negatif. Sehingga minus 1 dikalikan dengan minus 6 itu akan menghasilkan bilangan positif 6. Nah, kalau kita lihat di sini stepnya akan terus seperti itu. Dan kita akan menuju ke kofaktor dari matriks B ini. Kita dapat simpulkan dari semua hasil yang ada bahwa kita mendapatkan matriks minus 8, 6, min 4, 6, 4, min 14, minus 4, minus 14, 15. Ketika kita akan mengubahnya ke adjoint B, kita akan menggunakan rumus ketika kita mentranspos matriks kofaktor B ini, tetapi kita dapat melihat sebuah keunikan. Di sini ada karakteristik matriks ini merupakan matriks yang memiliki sebuah cerminan ya. Di sini ada 6 dan 6, minus 14 dan minus 14, minus 4 dan minus 4. Dan ketika kita balik, posisinya akan tetap sama. Jadi, kofaktor B itu sama saja dengan adjoint dari matriks B ini. Baik, kita akan menuju ke nomor 4. Kita diminta untuk menentukan determinan matriks berikut untuk menggunakan minor dan kofaktor. Kita diberikan sebuah matriks berorder 4 kali 4, yang dimana elemennya itu ada 1, 4, 6, 1, 1, 0, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 5, 8, 4, 2. Nah, pada kali ini, dalam minor 1, 1, kita akan mengambil matriks, kita akan mengambil garis di sini. Jadi, di sini kita akan membuat garis. Nah,
Lalu kita akan mengambil matriks 0, 0, 1, 2, 4, 5, 8, 4, 2. Nah, lalu kita akan memberikan sini potongan. Lalu kita akan menarik elemen yang ada di sini ke garis ini, lalu di sebelah sini. Setelah itu, kita akan mengambil garis seperti ini ke bawah. Lalu sebaliknya, garis ke atas. Nah, dari bentuk ini kita dapat mengambil 0 kita kalikan dengan 4. Saya akan hapus dulu sehingga dapat mudah untuk melihatnya. Oke, di sini. Jadi, 0 kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan 2, lalu ditambah. Ingat, ketika garis itu menuju ke arah bawah, maka itu akan menambahkan. Lalu sebaliknya ketika kita akan tarik dari bawah ke atas, itu akan menjadi kurang. Lalu kita mendapatkan hasil 0 kali 4 kali 2, lalu 0 kali 5 kali 8, lalu 1 kali 2 kali 4, lalu itu semua kita satukan dalam operator penambahan, lalu kita kurangkan dengan, kita lawan lagi dengan garis yang ditarik dari bawah. 8 kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan 1, dikurang 4 kali 5 kali 0, dikurang 2 kali 2 kali 0. Lalu kita akan mendapatkan hasil 0 tambah 0 tambah 8 kurang 32 kurang 0 kurang 0, dan hasilnya minus 24. Maka kofaktor 1, 1 itu sama dengan minus 1, berpangkat 1 tambah 1, yang dimana hasilnya akan 2, yaitu bilangan 1 ini akan, minus 1 ini akan berubah menjadi bilangan positif. Maka plus 1, positif 1 akan dikalikan dengan minus 24, yang hasilnya akan tetap menjadi minus 24. Begitu pula seterusnya hingga ke tahap-tahap berikutnya, kita akan terus mengulang hingga mencapai ke bagian sini, semua matriks dan baris dan kolomnya terpenuhi. Lalu, kita akan mendapatkan rumus determinan pada matriks A ini, yaitu A11 kita kalikan dengan kofaktor 11 ditambah dengan A12 dikalikan dengan kofaktor 12 ditambah lagi dengan A13 dikalikan dengan kofaktor 13 ditambah A14 dikalikan kofaktor 14 ditambah A21 dikalikan dengan kofaktor 21 ditambah A22 dikalikan kofaktor 22 sampai ke A44 dikalikan kofaktor 44. Lalu kita masukkan hasil yang sudah kita dapatkan ke dalam determinan ini, rumus determinan ini. Kita mendapatkan bilangan ini. Lalu kita akan menjumlahkan semuanya. 1 dikalikan dengan minus 24, maka hasilnya tetap minus 24. Lalu 4 kali 20 kita mendapatkan 80. 6 kali minus 22 kita mendapatkan minus 132. 1 dikalikan dengan 24 kita mendapatkan 24. Begitu sampai seterusnya sehingga semuanya terjumlahkan pada dalam kurung dalam operator perkalian. Kita akan melanjutkan ke operator penambahan atau penjumlahan. Di sini kita akan menjumlahkan semua hasil bilangan yang sudah kita dapatkan, dan kita mendapatkan hasil akhir di mana determinan A itu berjumlah minus 208. Demikian, terima kasih. Berikut adalah tugas video saya dalam ujian tengah semester dalam mata kuliah aljabar matriks yang diampu oleh Ibu Rahmadania Eskom MT. Dan saya Muhammad Ikram Gifari dengan NIM 130 2023 0035 dari kelas 1.